Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah memang sih membuat penasaran ya. Kemarin kan Partai Umat mendeklarasikan juga, yaitu mendukung Anies Baswedan Capres pada 2024. Padahal kan diketahui sebelumnya Amin Rais itu sangat dekat sekali ya dengan Prabowo Subianto. Bahkan diketahui Amin Rais pada waktu dulu di PAN juga sangat dekat dengan Prabowo dan bahkan menjagokan Prabowo Subianto menjadi presiden pada tahun 2019. Tetapi sekarang kemarin pada saat Rakernas pertama, yaitu Amin Rais mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Dan ternyata akhirnya terjawab, yaitu dengan berita ini, yaitu Amin Rais 3 bulan saya hubungi Prabowo tak pernah diangkat. Nah bisa jadi gara-gara 3 bulan menghubungi Prabowo tak pernah direspon, tidak pernah direken, akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Anies Baswedan. Ya bisa jadi sih. Apalagi ditambah dari berita ini, yaitu meski dukung Anies, Amin Rais doakan Prabowo yang ingin jadi presiden. Ini sangat lucu sekali. Nah di sini Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais memastikan akan mengambil jalan berbeda dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang pernah dia dukung pada Pilpres 2019. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah pesan-pesannya dan undangan rapat kerja nasional Rakernas Partai Umat tak kunjung digubris oleh Prabowo Subianto. Ya sudahlah, jadi kita masing-masing, saya doakan Prabowo selalu in the good shape. Mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakan, ingin jadi presiden, ujar Amin Rais di penutupan Rakernas Partai Umat pada Rabu 15 Februari. Nah jadi cinta bertepuk sebelah tangan ini ya, karena tidak digubris oleh Prabowo Subianto. Nah bahkan di sini juga, yaitu Ketua Majelis Syuro Partai Umat resmi mengumumkan mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Kendati begitu, dia mengatakan tetap mendoakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi presiden. Bahkan di sini juga ditanggapi langsung lah oleh Waketum Gerindra, yaitu Partai Gerindra juga merespon pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang mengaku sulit menghubungi Prabowo. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menanggapi santai dan menyebut Prabowo tetap menganggap Amin Rais sebagai sahabat. Itu penilaian, silakan ya. Yang jelas Pak Prabowo menganggap Pak Amin sahabat. Partai Umat sahabat bagi kami, ujar Habibur Rahman di Kompleks DPR pada Kamis 16 Februari 2023. Ya jelas lah, saya masih ingat betul pada saat Ratna Sarumpait lah yang mengaku digebuki, bahkan juga saat konferensi pers. Di situ juga ada Amin Rais, Prabowo Subianto dan kolega-koleganya. Begitu dekat sekali Amin Rais dengan Gerindra, utamanya yaitu Pak Prabowo Subianto, sangat dekat sekali. Makanya ketika manuver Amin Rais sekarang ini mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sungguh sangat mengejutkan. Dan ternyata alhasil ada berita yang seperti ini, yaitu ternyata Amin Rais sudah menghubungi Prabowo jauh-jauh hari untuk menghadiri Rakernas pertama Partai Umat. Tetapi apalah daya, tidak direspon oleh Prabowo Subianto. Dan bahkan juga Amin Rais membandingkan, menemuinya saja 10 menit saja Pak Prabowo tidak bisa. Tetapi Amin Rais membandingkan saat Prabowo melihat konser Dewa 19 pada saat itu, yaitu bayangkan, itu konsernya sekitar 3 jam. Tetapi Pak Prabowo pada waktu itu terlihat melihat konser tersebut dan justru mengabaikan pesan-pesan dari Pak Amin Rais ini. Maka sungguh kecewa sekali ya Pak Amin Rais ini, sehingga pada kemarin, yaitu pada saat Rakernas pertama, yaitu mendukung Anies Baswedan sebagai presiden pada tahun 2024. Mengetahui sikap Prabowo yang tak menggubrisnya, Amin Rais memberikan sindiran terkait Prabowo yang belakangan juga menonton konser musik. Nah, diketahui pada saat itu kan menonton konser musik Dewa 19. Kemungkinan yang dimaksud itu ya. Amin Rais juga membandingkan waktu yang dihabiskan Prabowo menonton konser dengan permintaannya untuk bertemu. Please, I want to see Prabowo for 10 minutes only. Jadi melihat kemarin aja konser kan bisa ya, bahkan 2 jam lebih. Tapi untuk bertemu sahabat karibnya itu ya sudahlah, menurut Amin Rais. Betapa kecewanya dilihat dari Amin Rais ini ketika kepingin bertemu dengan Prabowo Subianto. Sudah 3 bulan tidak direspon. Tetapi betapa kecewanya Pak Amin Rais ketika Pak Prabowo melihat konser tersebut
2 jam lebih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais memastikan akan mengambil jalan berbeda dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang pernah dia dukung pada Pilpres 2019. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah pesan-pesannya dan undangan rapat kerja nasional Rakernas pertama Partai Umat tak kunjung digubris oleh Prabowo. Ya sudahlah, jadi kita masing-masing. Saya doakan Prabowo selalu in the good shape. Mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakannya, ingin jadi presiden, ujar Amis di penutupan Rakernas Partai Umat pada Rabu 15 Februari. Menurutnya, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut hanya berani menjadi Capres 2024 jika mendapatkan restu Presiden Joko Widodo. Tetapi, asal didukung Jokowi. Jadi, kalau saya melihat sesungguhnya agak aneh ya, yang berkuasa itu kan Allah tuturnya. Amin juga mengatakan pesannya tak digubris Prabowo selama 3 bulan terakhir. Menurutnya, Prabowo selalu berkilah di balik kesibukannya. Pak Prabowo itu 3 bulan saya hubungi tidak pernah diangkat. Kemudian pas ditanya bilang sedang keluar negeri, Kamboja, Belanda, baru pulang 2 hari. Sudah pergi ke Australia, ya sudah kata dia. Menurut mantan ketua MPR tersebut, Prabowo merupakan salah satu baca pres potensial dari Partai Umat. Oleh sebab itu, dirinya turut mengundang Menteri Pertahanan tersebut untuk menyampaikan visi dan misinya ke depan kader-kader Partai Umat. Mengetahui sikap Prabowo yang tak menggubrisnya, Amin Rais pun memberikan sindiran terkait Prabowo yang belakangan menonton konser musik. Amin juga membandingkan waktu yang dihabiskan Prabowo menonton konser dengan permintaannya untuk bertemu. Please, I want to see Prabowo for 10 menit only. Jadi melihat kemarin aja konser kan juga bisa, bahkan 2 jam lebih. Tapi untuk bertemu sahabat karibnya itu, ya sudahlah, ucapnya. Diketahui Partai Umat resmi mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Amin Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Partai Umat secara resmi mendukung Anies Baswedan Capres Indonesia 2024, kata Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dalam keterangannya pada Rabu 15 Februari 2023. Mantan Ketua Partai Amanat Nasional PAN ini mengkampanyekan untuk terus melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan, Indonesia Jaya. Dan insya Allah bisa menjadi negara baldatun toibatun wa rabun gofurun, tendas mantan Ketua MPR RI ini. Ketahui Amin Rais merupakan pendukung Prabowo Subianto saat Pilpres 2019 silam. Ketika itu, ia masih bergabung di Partai Amanat Nasional PAN. Amin Rais mengaku sempat mengundang Prabowo datang di acara Rakernas Partai Umat, namun tak kunjung hadir. Figur bakal capres yang hadir yakni Anies Baswedan yang telah diusung oleh Koalisi Perubahan, Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais resmi mengumumkan pendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden capres pada pemilu 2024. Kendati begitu, dia mengatakan tetap mendoakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saya doakan Prabowo selalu in the good shape. Mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakannya, ingin menjadi presiden, ungkap Amin kepada wartawan selepas penutupan Rakernas Partai Umat di Asrama Haji Jakarta Timur pada Rabu 15 Februari 2023. Kendati begitu, Amin menilai aneh sikap Prabowo yang berani maju Capres 2024 jika mendapat restu oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi asal didukung Jokowi. Jadi kalau saya melihat sesungguhnya agak aneh ya, yang berkuasa tuh kan Allah pungkasnya. Amin Rais menyatakan bahwa nama Prabowo masuk dalam usul capres yang hendak didukung Partai Umat, di mana kata dia berdasarkan aspirasi yang muncul DPP Partai Umat mengusulkan 3 nama baca pres yang sesuai dengan kriteria Partai Umat.
ketika nama yang diusung Partai Umat yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Gatot Nurmantio. Namun dia menegaskan Partai Umat resmi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Memang yang paling antusias juga Mas Anies Baswedan. Nggak kalah antusias juga Pak Gatot. Tapi kita dengar sendiri, Pak Gatot memang belum bersemangat, ucap Amin Rais. Kita tegaskan, Capres dari Partai Umat itu tinggal satu, itu Anies Baswedan, tegasnya. Amin Rais juga membeberkan terkait pesannya yang tidak direspon oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Amin menyebutkan telah 3 bulan menghubungi Prabowo, namun tidak diangkat. Jadi, Pak Prabowo itu 3 bulan saya hubungi, tidak pernah diangkat, ujarnya kepada wartawan di Asrama Haji, Jakarta Timur pada Rabu 15 Februari. Kemudian pas ditanya, bilang sedang ke luar negeri lah, sedang ke Kamboja lah, sedang ke Belanda. Baru pulang 2 hari, sudah pergi ke Australia, ya sudah gitu sambungnya. Amin menyampaikan hal tersebut dalam konteks menanggapi belum pernahnya Prabowo hadir pada acara Partai Umat. Sementara Prabowo sendiri merupakan salah satu baca pres yang memenuhi kriteria Partai Umat. Amin mengatakan Partai Umat mengundang Prabowo ke Rakernas Partai Umat. Namun kata Amin, pesannya tak kunjung direspon oleh Prabowo Subianto. Partai Gerindra merespon pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang mengaku sulit menghubungi Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menanggapi santai dan menyebut Prabowo tetap menganggap Amin Rais sebagai sahabatnya. Itu penilaian, silakan ya. Yang jelas Pak Prabowo menganggap Pak Amin itu adalah sahabat. Partai Umat sahabat bagi kami, ujar Habibur Rahman di Kompleks DPR pada Kamis 16 Februari. Dia pun mengungkit hubungannya dengan beberapa pentolan Partai Umat, mulai dari Amin Rais hingga jubir Partai Umat Mustafa Nahrawardaya. Habibur Rahman mengatakan hubungan mereka tetap baik dan saling berkomunikasi. Pak Mustafa dan sebagainya. Bagaimana hubungan antara kami, kadang-kadang kita saling support, saling bantu kalau ada masalah satu sama lain, kata dia. Sebelumnya, Amin Rais juga mengaku Prabowo sulit dihubungi dalam 3 bulan terakhir, termasuk kala mengirimkan undangan untuk hadir di Rakernas Partai Umat. Pak Prabowo itu 3 bulan saya hubungi tidak pernah diangkat. Kemudian pas ditanya, bilang sedang ke luar negeri, sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda. Baru pulang 2 hari, sudah pergi ke Australia. Ya sudahlah, ujar Amin Rais. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyebut Partai Umat sebagai evaluasi dari kerja Rapat Nasional Rakernas Partai Umat hari ini. Telah dibuktikan dengan PAN, dan Partai Umat adalah evaluasi dari pendirian Partai Amanat Nasional, kata Gatot di Asrama Haji, Jakarta Timur pada Rabu 15 Februari 2023. Dia mengatakan hal tersebut dalam konteks Amin Rais merupakan pendiri Partai Umat dan juga pernah menjadi tokoh sentral di PAN. Saya berani katakan Partai Umat ini mengambil spirit dari perjuangan tokoh-tokoh nasional, karena Partai Umat ini didirikan oleh tokoh sentral dan besar Islam Indonesia, yaitu Amin Rais, ucapnya. Lebih lanjut, Gatot menuturkan Partai Umat merupakan penerus perjuangan dari para tokoh Muhammadiyah. Gatot juga mencontohkan beberapa nama tokoh Muhammadiyah. Partai Umat adalah partai yang mengambil spirit keteladanan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang telah mengukir di negara ini, kata dia. Kiai Haji Abdul Kahar Musahir, pahlawan nasional, anggota BPUPKI, dan tim 9 menyiapkan kemerdekaan. Ki Bagus Hadi Kusumo, pahlawan perintis kemerdekaan, ada pahlawan TNI Jenderal Sudirman, sambungnya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais juga memastikan akan mengambil jalan berbeda dengan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah pesan-pesannya dan undangan dalam rapat kerja nasional Rakernas Partai Umat tidak kunjung digubris oleh Prabowo Subianto. Ya sudahlah, jadi kita masing-masing saja. Saya doakan Prabowo selalu in the good shape,
Mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakannya, ingin menjadi presiden, ujar Amin Rais di sela-sela penutupan Rakernas Partai Umat pada Rabu 15 Februari yang lalu. Menurutnya, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut hanya berani menjadi capres 2024 jika mendapatkan restu oleh Presiden Joko Widodo. Amin juga mengatakan, pesannya juga tak digubris Prabowo selama 3 bulan terakhir. Menurutnya, Prabowo selalu berkilah di balik kesibukannya. Pak Prabowo, itu 3 bulan saya hubungi, tidak pernah diangkat. Kemudian pas ditanya, bilang sedang ke luar negeri, Kamboja, Belanda, baru pulang 2 hari sudah pergi ke Australia. Ya sudahlah, kata dia. Menurut mantan Ketua MPR tersebut, Prabowo merupakan salah satu baca pres potensial. Oleh sebab itu, dirinya juga turut mengundang Menteri Pertahanan tersebut untuk menyampaikan visi dan misinya di hadapan para kader Partai Umat. Mengetahui sikap Prabowo yang demikian, yang tidak menggubrisnya, Amin memberi sindiran terkait Prabowo yang belakangan itu menonton konser musik Dewa 19. Amin juga membandingkan waktu yang dihabiskan Prabowo menonton konser dengan permintaannya untuk bertemu. Please, I want to see Prabowo for 10 minutes only. Jadi, melihat kemarin aja konser kan juga bisa, bahkan 2 jam lebih. Tapi untuk bertemu sahabat karibnya itu, ya sudahlah, ucap Amin Rais pada waktu itu. Bahkan, Partai Gerindra juga merespon pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang mengaku sangat sulit sekali menghubungi Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menanggapi dan menyebut Prabowo tetap menganggap Amin Rais sebagai sahabatnya. Itu penilaian ya, silahkan. Yang jelas Pak Prabowo menganggap Pak Amin sahabat. Partai Umat sahabat bagi kami, ujar Habibur Rahman di Kompleks DPR pada Kamis 16 Februari 2023. Dia pun juga mengungkit hubungan dengan beberapa pentolan Partai Umat, mulai dari Amin Rais hingga jubir Partai Umat Mustofa Narawardaya. Pak Mustofa dan sebagainya, bagaimana hubungan antara kami, kadang-kadang kita saling mensupport, saling membantu kalau ada masalah satu sama lain, ujar dia. Pak Prabowo itu kan 3 bulan saya hubungi tidak pernah diangkat. Kemudian pas ditanya bilang sedang ke luar negeri, sedang ke Kamboja dan lain sebagainya, ujarnya. Bahkan diketahui mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menyebut Partai Umat sebagai evaluasi dari Partai Amanat Nasional PAN. Ia menyampaikan hal itu saat rapat kerja nasional Rakernas Partai Umat pada 14 Februari. Telah dibuktikan dengan PAN dan Partai Umat adalah evaluasi dari pendirian Partai Amanat Nasional, kata Gatot di Asrama Haji, Jakarta Timur pada Rabu 15 Februari 2023. Dia juga menjelaskan hal tersebut dalam konteks Amin Rais merupakan pendiri Partai Umat dan juga pernah menjadi tokoh sentral di PAN. Saya berani katakan Partai Umat ini mengambil spirit dari perjuangan tokoh-tokoh nasional, karena Partai Umat ini didirikan oleh tokoh sentral dan besar Islam Indonesia, yaitu Amin Rais. Partai Umat ini adalah partai yang mengambil spirit keteladanan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang telah mengukir di negara ini, ujar dia. Kiai Haji Abdul Kahar Musakir, pahlawan nasional, anggota BPUPKI, dan tim 9 menyiapkan kemerdekaan. Ki Bagus Hadi Kusomo, pahlawan perintis kemerdekaan. Ada pahlawan TNI Jenderal Sudirman, sambung Gatot Nurmantio pada waktu itu.